Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, kali ini kami akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi rapot 3-in-1. Ini aplikasi sudah ada, akan saya copy dulu sebagai langkah awal untuk bekerja. Kemudian kita pastekan. Nah, jadi untuk aplikasi yang sudah ada sebelumnya itu jangan diubah dulu. Ini cukup di copy hasil kopian ini yang kemudian bisa dipakai untuk bekerja. Dikasih nama baru. Misalnya ini ditambah dengan kelas 9A. Oke. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, pada saat aplikasi kita buka akan muncul security warning ini, maka jangan lupa untuk mengeklik enable content ini, harus diklik. Setelah itu, Ibu Bapak silahkan dibaca dulu beberapa petunjuk yang ada di sini, karena petunjuk ini akan memberikan arahan bagaimana aplikasi ini bisa bekerja. Nah, setelah itu berikutnya adalah kita memilih menu yang disiapkan di sini. Kita klik saja, ada data umum, ada input nilai mata pelajaran, ada administrasi kelas, ada cetak rapot, dan ada rapot P5. Nah, ini kita klik dulu untuk data umumnya. Nah, di sini ditampilkan halaman untuk mengisi data umum. Harus Bapak Ibu perhatikan di sini ada pilihan kurikulum. Maka di sini kita pilih kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka, silahkan diklik sesuai kebutuhan. Karena aplikasi ini bisa dipakai untuk dua kurikulum tersebut. Perbedaannya tentu saja nanti di format rapot yang memang berbeda. Kita klik misalnya ini kurikulum Merdeka, setelah itu silahkan diisi di teks warna biru ini silahkan diganti sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita perhatikan setiap kita klik di sini tentu sheet ini menunjukkan isi dari menu yang kita klik tadi ya, dari data umum. Misalnya kemudian kita klik input mata pelajaran, maka secara otomatis ini akan memerlukan waktu sebentar. Sheet yang tampil di bawah ini adalah sheet sesuai dengan menu pilihan yang ada di sini. Tentu ini dengan tujuan untuk menyederhanakan tampilan dan Ibu Bapak bisa bekerja lebih fokus untuk masing-masing pekerjaan pada saat yang sama. Di sini ada pilihan deskripsi untuk memilih ya dan tidak ya. Deskripsi nilai mengikuti tabel interval, pilih ya atau tidak. Nah, tabel interval itu yang ada di sini ini. Jadi misalnya nanti memilih ya, maka keterangan deskripsi nilai misalnya nilainya 90 pada interval 86 sampai 100, maka penjelasan deskripsi nilai nanti ketika nilainya 90 akan dijelaskan dengan sangat baik untuk materi yang dipelajari. Demikian juga untuk angka-angka yang lain. Nah, jika ini pilih tidak, maka nilai nanti hanya mengacu pada nilai minimal dan nilai maksimal. Ya, ini juga sesuai dengan panduan bagaimana menyusun deskripsi pada kurikulum Merdeka. Jadi, Ibu Bapak silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dua-duanya bisa dipakai sesuai dengan keinginan dari Ibu Bapak. Untuk selanjutnya, silahkan Ibu Bapak mengubah mata pelajaran sesuai kebutuhan dari atas sampai ke bawah. Jika misalnya ini tidak dibutuhkan sampai bawah, maka silahkan ini dihapus mata pelajaran apa yang dibutuhkan. Mulai dari jangan kemudian melompat baris sehingga urut dari atas ke bawah. Misalnya kita akan mengisi IPA, kita klik di sini IPA. Ibu Bapak bisa masukkan asesmen formatif di sini angka-angkanya.
Jika asesmen formatif ini tidak digunakan, maka silahkan bobotnya ini dinolkan. Misalnya Ibu Bapak hanya mengisi untuk nilai sumatif saja 90, 85 untuk sumatif kedua, maka ini dinolkan. Kalau ada asesmen formatif silahkan bobot ini diisi ya. Kalau dinolkan maka seluruh nilai yang ada di sini tidak berfungsi. Karena pengalinya 0, semua angka dikalikan 0 menghasilkan 0. Nah, kemudian untuk sumatif ini bisa dimasukkan. Kalaupun toh misalnya nilainya hanya sumatif ini saja, maka nanti dasar penyusunan deskripsi dari sumatif ini kita klik ya. Jangan dari ini, kalau ini nilainya tidak ada nilai kosong, karena ini ada pilihan dari formatif atau sumatif. Jadi kalau formatif itu berdasarkan nilai harian yang di sini, untuk penyusunan deskripsinya tentu ini harus diikuti penulisan materi singkat atau lingkup materi atau tujuan pembelajaran di sini. Kalau formatif silahkan dituliskan di sini. Karena kalau ini diaktifkan, maka yang biru inilah yang aktif, formatif. Kalau ini yang diaktifkan sumatifnya, maka di sini yang aktif. Sehingga ini tidak aktif, tidak ada gunanya. Kalau misalnya tidak menggunakan formatif sebagai deskripsi ya, ini dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Tapi kalau menggunakan sumatif, maka diisi di sini sesuai dengan kolom nilai yang ada. Jadi kalau misalnya kolom ini terisi 6, maka Ibu Bapak juga harus mengisikan lingkup materi ini sebelah 6. Kita klik dulu untuk administrasi wali kelas. Nah, Ibu Bapak nanti bisa memilih menu-menu yang ada di sini, mulai dari print blanko, input catatan dan sebagainya, termasuk bagaimana mencetak buku 1 ini. Nah, di sini sudah disediakan satu halaman untuk pencetakan buku identitas yang mungkin ini sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu wali kelas untuk memudahkan menghafal siswanya. Ini anak-anak bisa mengirim foto melalui HP ke Ibu Bapak, jadi foto melalui HP saja. Kemudian lakukan cropping seluruh foto itu dengan rasio 3:4. Ya. Bagaimana cara mengcropping? Nanti kami akan memberikan video tutorial khusus sehingga Ibu Bapak tidak mengalami kesulitan. Nah, setelah Ibu Bapak menyiapkan satu folder khusus, misalnya di sini di Windows Explorer itu misalnya menyediakan khusus. Nah, seperti ini ada foto-foto yang sudah di cropping dengan rasio 3:4. Maka selanjutnya adalah kita kembali ke halamannya. Nah, ketika ini sudah ada foto-foto, ini bisa di-delete foto, del, sehingga bersih. Setelah itu untuk mengisi foto yang ada di sini tinggal klik foto 1, misalnya di sini kita cari alamatnya. Nah, kemudian ini kita klik. Kemudian foto 2 kita klik, kita masukkan, dan ini ukurannya sudah secara otomatis sesuai dengan yang kita rancang sebelumnya. Nah, ketika ini sudah penuh, Ibu Bapak tinggal cetak, klik cetak di sini untuk 6 anak tadi langsung dicetak sesuai dengan printer Ibu Bapak. Kemudian setelah itu di-del foto untuk memasukkan foto berikutnya. Untuk mempermudah penamaan foto, Ibu Bapak bisa menggunakan penamaan file ini supaya nanti terdeteksi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan mudah di halaman cetak tadi. Misalnya untuk foto ke-7 ini diawali dengan 1, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Nanti untuk berikutnya 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan seterusnya. Kita kembali ke home, klik cetak rapot. Nah, di cetak rapot ini juga menampilkan sheet-sheet yang sesuai kebutuhan saja, termasuk tombol-tombol yang ini, sehingga disederhanakan tampilannya. Nah, dari sini Ibu Bapak bisa masukkan logo dan tanda tangan jika dibutuhkan.
Jadi tanda tangan ini bisa dalam bentuk QR code ya, bisa dalam bentuk tanda tangan manual. Ini tinggal menginsert dengan klik di sini misalnya ya, dengan diklik aja, nanti dicari bentuk image-nya mana. Nah, kemudian dimasukkan di sini, termasuk untuk tanda tangan wali dan insert logo. Nah, bagaimana cara membuat tanda tangan dan bentuk QR code? Bisa klik di sini ya. Nah, di sini silahkan dipilih untuk free tag. Untuk free tag ini misalnya dimasukkan nama wali kelas, atau nama kepala sekolah yang akan dibuatkan tanda tangan. Misalnya ini identitasnya Eko Zainuddin, SMP 1 Indonesia. Kemudian misalnya NIP-nya 123456789. Maka sudah jadi QR code ini, tinggal di download, klik download ini, kemudian dimasukkan ke ini tadi ya. Kita kembali ke home. Jadi ada banyak menu di sini. Kemudian kita cek untuk rapot intrakurikuler. Untuk tampilan rapot intrakurikuler seperti ini. Jadi ada baris-baris kosong. Ini tujuannya untuk mengisi kelompok mapel jika ada penulisan kelompok. Misalnya di sini ini ada tulisan kelompok umum. Kemudian di bagian bawah misalnya di sini nanti ada kelompok khusus. Kalau misalnya ini ada 2 baris, maka silahkan ditekan Alt Enter. Di sini misalnya ada tambahan kelompok kewilayahan. Nah, jika ada nomor dan seterusnya silahkan diatur. Dirasa ini kurang, maka bisa ditampilkan menu, tampil menu ya. Kemudian silahkan diubah ukurannya dengan klik home. Kemudian ini hikro ini diubah ukurannya misalnya menjadi 26. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk B misalnya ini pengennya di atas sehingga lurus dengan kelompok khusus. Ini di sini pengaturannya. Kalau misalnya untuk kelompok kewilayahan ini tidak dibuat boot, double klik saja, ini di blok khusus, kemudian bootnya ini dihilangkan. Kalau misalnya ini ditambah angka 1 titik begitu juga bisa ya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah ini mata pelajaran yang diisi di halaman depan tadi, kemudian kelompok ini diisikan, maka tugas ibu bapak kemudian adalah menyembunyikan baris kosong. Ini kan ada baris-baris kosong. Diklik baris kosong, kita tunggu beberapa saat sehingga seluruh baris kosong sudah tertutup. Nah, ini sudah tertutup. Tadi sampai angka keempat untuk nama mapel sudah rapi ya. Nah, kemudian gambar yang kita masukkan tadi juga sudah ada di sini. Kalau tidak ada, bisa di-delete lewat halaman gambar tadi, juga bisa lewat di halaman ini. Tapi kalau di halaman sini, maka suatu ketika nanti dibutuhkan akan hilang. Tidak bisa muncul kembali di sini. Nah, kemudian silahkan dicetak dengan mengganti nomor ini. 1, 2, dan seterusnya. 1 print, kemudian oke ya. Kalau misalnya pengen melihat previewnya, ini tinggal klik preview hasilnya bagaimana, seperti ini ya. Ini halaman 1, halaman 2, halaman dan nama identitas siswa sudah tertera di footer ya. Kita kembali ke home dan yang terakhir adalah rapot P5. Nah, di sini ibu bapak bisa mencetak blanko manual untuk penilaian. Jadi ini disediakan blanko untuk kegiatan manual untuk penilaian.
Cara pensekorannya nanti ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi bukan centang. Tetapi misalnya angka 1 mulai berkembang, 2 sudah berkembang, sampai angka 4 sangat berkembang. Nah, dari nilai manual ini kemudian kita pilih checklistnya. Ya, ini untuk sub elemen dan akhir fase yang diharapkan atau tujuan dari kegiatan itu apa. Nama-nama proyek silahkan dimasukkan di kolom ini ya dalam 1 tahun. Kemudian masing-masing proyek itu nanti dinilai dimensi ya, misalnya ini tari reog maka proyek 1. Untuk pengelolaan sampah ini proyek 2 yang ada di sini nih. Kemudian yang terakhir buat olahan masakan ini proyek 3 di sini ini. Nah, masing-masing proyek 1, 2, 3 silahkan dimensi apa yang akan dinilai. Misalnya proyek 1 yang dinilai beriman bertakwa, kita klik. Kalau tidak dinilai berarti kita buang centangnya. Nah, kemudian kalau ini dibuang centangnya, ketika ada tanda merah berarti ada elemen yang dicentang sementara dimensinya ini sudah tidak diaktifkan. Maka yang ini harus kita hilangkan, centang-centang untuk tujuan. Karena kalau ini nanti tetap ada, maka akan muncul di lembaran rapot tapi tidak bisa dinilai untuk tujuan ini. Maka ini kita buang. Nah, kemudian silakan dicentang sesuai dengan dimensi, termasuk proyek tujuan dari dimensi itu, tujuan dari proyek itu apa. Silahkan tujuan ini dicentang sesuai kebutuhan. Setelah ini dicentang, masuk ke input nilai. Boleh Ibu Bapak kembali ke home, boleh langsung di sini ya. Kalau ke home berarti ini input nilai P5. Nah, Ibu Bapak, dari yang Ibu Bapak dicentang tadi maka akan muncul lembaran khusus untuk penilaian sesuai dengan tujuan yang diaktifkan tadi ya. Jadi misalnya ini proyek 1 tinggal masukkan angka-angka manual yang sudah dibuat tadi. Ini misalnya nilainya 2 itu berarti sudah berkembang ya dan seterusnya. Nah, catatannya akan muncul langsung di sini ya, catatan proses dan seterusnya ya. Jadi catatan otomatis ini akan menganalisis nilai atau skor-skor yang dimasukkan, tidak dengan cara mencentang tapi memberikan skor 1, 2, 3, 4 dengan keterangan ini. 1 mulai berkembang, 2. Nah, ini di sini sudah dijelaskan. Nah, ini untuk bagian atas terakhir ya. Kalau untuk Bapak untuk mengetahui untuk 42 ini, kolom 42 ini apa sih yang akan dinilai, masukkan di sini saja 42. Maka di sini bisa dibaca menghasilkan gagasan yang beragam dan seterusnya. 43 apa yang akan dinilai, masukkan di sini 43, baru kemudian masukkan angka-angka skor. Ibu Bapak bisa juga mengubah catatan proses, kemudian catatan proses 2 itu diambil dari yang kita sediakan di sini. Jadi rata-rata dari skor yang kita masukkan, nanti misalnya menemukan angka 3 akan menunjuk catatan ini. Misalnya hasil rata-ratanya 4, maka akan menunjuk catatan ini untuk catatan proses 2. Catatan proses 1, catatan proses 2, dan jika ada tambahan catatan manual yang kita tuliskan di sini akan digabung menjadi satu, menjadi catatan proses yang ada di bagian rapot ya. Di sini ini rapotnya. Nah, akan muncul di catatan proses di sini. Jadi ini tidak ada yang manual, semuanya dikelola secara otomatis oleh sistem aplikasi. Nah, hasil dari tujuan yang sudah dinilai angka skor-skor tadi akan muncul di sini ini, sesuai dengan tujuan yang kita checklist sebelumnya. Demikian Ibu Bapak untuk penjelasan tentang bagaimana penggunaan rapot. Semoga ini bisa membantu pekerjaan Ibu Bapak di dalam mengelola penilaian.